nomor 220, Kota Medan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon izin majelis untuk mempersingkat waktu, kami akan membacakan poin-poin penting dalam permohonan yang disempurnakan pada perbaikan permohonan, sehingga permohonan yang tidak kami bacakan nantinya dianggap telah dibacakan. Oke, silakan. Objek permohonan dalam register perkara nomor 220 adalah permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan nomor 2081 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 23.58 WIB. Permohonan pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Medan, sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Medan tahun 2024. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kota Medan, yakni tanggal 10 Desember 2024, sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan karena tanggal 7 Desember hari Sabtu bukan hari kerja, tanggal 8 Desember hari Minggu bukan hari kerja. Pemohon adalah peserta pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Medan tahun 2024 dengan nomor urut 2 serta peringkat jumlah suara sah terbanyak kedua yang mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Medan tahun 2024 disebabkan terjadi bencana banjir yang menyebabkan pemilih terhalang menggunakan hak pilih ke tempat pemungutan suara sehingga pengguna hak pilih sangat rendah, pelanggaran pemilu kada oleh termohon dan jajarannya hingga kelompok penyelenggara pemungutan suara, pelanggaran terstruktur sistematis dan masif yang dilakukan penyelenggara dan pemerintah untuk memenangkan paslon nomor urut 1. Dalam beberapa putusan mahkamah sebelumnya, mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas pasal 158 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 secara kasuistis. Dianggap dibacakan? Ya. Bahwa dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, wali kota tahun 2020, pemberlakuan pasal 158 Undang-Undang nomor 10 2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum pemohon berkenaan dengan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 adalah dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan. Dianggap dibacakan. Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidak-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam pengajuan permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan tahun 2024. Seandainya tidak terjadi bencana banjir dan pelanggaran-pelanggaran peraturan pemilu kada serta pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, maka pemohon merupakan peraih suara terbanyak dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan sesuai hasil beberapa lembaga survei yang mengumumkan bahwasannya pemohon merupakan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan yang memperoleh terbanyak ranking pertama terpilih. Itu berdasarkan hasil survei ya? Iya, yang mulia. Itu surveinya di mana di sini dimuat? Ada nggak? Ada yang mulia, ada lembaga berapa? surveinya telah kami buktikan dalam alat bukti yang mulia. Bukan, di sini di mana disebutkan? Di permohonan saudara. Di permohonan di halaman 7 poin 19 yang mulia. Ya kan tidak ada angkanya kan? Iya, tidak ada angka tapi langsung kami buktikan dalam alat bukti yang mulia. Mana bukti berapa itu? Bukti
Yang hasil survei yang menunjukkan Anda apa itu pasangan calon prinsipal saudara itu unggul, bukti berapa? Tidak ada kan? Di sini tidak tercatat yang yang mulia. saya tanya di sini nggak ada ya. Makanya saya katakan tadi sampaikan apa yang ditulis dalam permohonan. Ya, ini yang ditulis yang mulia. Iya, tapi kan tidak ada apanya, tidak ada angkanya. Ya. Ya? Baik yang mulia. Saya lanjutkan yang mulia. Ya. Ada 3 tahapan dalam pemungutan suara yang terjadi pelanggaran-pelanggaran peraturan pemilu kada serta pelanggaran yang bersifat terstruktur sistematis masif, yakni saat pemungutan suara tanggal 27 November, saat pelaksanaan pemungutan suara susulan dan lanjutan tanggal 1 Desember, kemudian saat pemungutan suara ulang pada tanggal 5 Desember 2024. Pada saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024, terjadi bencana banjir yang mengakibatkan tempat pemungutan suara, rumah penduduk, jalan menuju tempat pemungutan suara tergenang. Bukti P7, P8 sampai dengan P13, P15 dan P17 sehingga pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Bahwa selain pemilih tidak dapat menggunakan hak pilih akibat banjir, juga mengakibatkan berubahnya waktu pemungutan suara yang kami buktikan dengan bukti tertulis terhadap ini perlu kami tegaskan yang mulia bahwa termohon telah merubah waktu pemungutan suara. Pemungutan suara itu dimulai siang, dimulai sore, kemudian dimulai malam sehingga tanpa ada persetujuan dari pemohon, kemudian pemilih pendukung pemohon juga tidak mengetahui hal ini. Oke. Ini daftar-daftar ya yang perubahan jadwal itu ya. Iya, yang mulia. Mulai halaman 10 ya. Mulai halaman 11 yang mulia. Halaman 11 sampai ini semua ya. Iya, sampai halaman 33 itu dianggap dibacakan yang mulia. Oke. Terus kemudian berpindahnya tempat pemungutan suara, penggunaan hak pilih di bawah 50% yang kami buktikan dengan bukti tertulis dan saksi-saksi. Kemudian saksinya kan belum ini. Iya, yang akan kami buktikan nanti iya. yang mulia. Sabar dulu ini, Anda melompatnya jauh sekali, kita selesaikan satu tahap. Baik, yang mulia. Ya. Termohon tetap melaksanakan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 meskipun terjadi bencana banjir atau gangguan lainnya di seluruh wilayah Kota Medan sehingga pemungutan suara yang dilaksanakan oleh termohon harus diulang sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 49 PKPU nomor 17 tahun 2024 yang menentukan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dapat terjadi karena bencana alam dan atau kerusuhan atau keadaan tertentu. Rekomendasi Panwas, Bawaslu Kabupaten Kota atau Bawaslu Provinsi, C. Putusan Mahkamah Konstitusi. PKPU 17 juga telah menentukan selain terjadi gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Bencana banjir yang berdampak kepada pengguna hak pilih dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan itu merupakan halaman berapa yang fakta-fakta. dibacakan? 9 halaman 26.9. Halaman 26. Halaman 36. Halaman 36.9. Sebentar yang mulia. Nggak ada poin 9 di 36 itu. Makanya tadi saya ingatkan yang disampaikan, yang ditulis dalam permohonan. Ini sudah masuk juga dalam permohonan yang mulia. Iya, di mana?
Kalau Anda sampaikan tapi tidak ketemu dalam permohonan, nanti kan masalah lain yang Anda sampaikan, yang dijawab lain. Nanti yang rumitnya kami. Kita ini kan paham lah cara-cara lawyer ini. Jadi dalam perjalanan ada yang mau ditambahkan, dicuri-curikan, ditambahkan begitu. Nah, mana yang Anda bacakan tadi dicari di halaman berapa? Sebentar Yang Mulia. Nah, kalau begitu yang Anda serahkan ke kami yang dibacakan. Jangan yang Anda tulis sendiri. Baik Yang Mulia. Halaman berapa yang mau dibacakan sekarang? Tadi mohon izin kami koreksi yang kami bacakan tadi halaman 9 angka 26 Yang Mulia. Halaman 9 angka 26. Oke, berikutnya. Termohon membuka kotak suara dan atau berkas pemungutan suara. Berapa? Ini halaman 9.27 Yang Mulia, huruf 27, angka 27. Halaman 9 angka 27. Ya, 10 Yang Mulia, mohon maaf. Soal sebentar. Halaman 10 ya? Halaman 9 Yang Mulia, halaman 9. Masih di 26. 26 ini iya. Ini di sini. Nih. Silakan. Halaman 9 atau 10? Ya. Silakan. Bencana banjir yang berdampak kepada pengguna hak pilih dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan merupakan fakta-fakta yang terjadi sebagaimana dibuktikan oleh pemohon melalui alat bukti tertulis yang telah diajukan oleh pemohon. Terus? Kemudian halaman 10 angka 28 Yang Mulia. Ya. Bahwa termohon membuka kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Dianggap telah dibacakan poin-poin berikutnya. Itu di semua kejadian atau ada tempat spesifiknya? Di seluruh kejadian Yang Mulia yang kami urai dalam pokok permohonan. Iya, yang mana itu? Kalau yang Anda uraikan dari halaman 11 itu kan perubahan. Iya, ini di halaman 11 sampai dengan halaman 33 itu Yang Mulia, ya, pada tabel itu. Itu perubahan jadwal. Oke. Kalau yang apa? Yang kemudian membuka itu di mana? Di situ juga Yang Mulia, di bukti perubahan jadwal itu juga. Ini kalau perubahan jadwal ini kan pergeseran Ya. waktu pemungutan suara. Karena ya kan? pergeseran itu kami beranggapan bahwa tata cara pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan ketentuan Yang Mulia. Itu anggapan ya. Ya. Ini Kami kan dalilkan. kalau dengar dulu. Yang Anda tulis di sini pergeseran waktu pemungutan suara di Kecamatan Medan Kota. Ini diuraikan. Ya. Tapi yang pembukaannya itu di mana? Disebut di TPS mana saja? TPS yang ini Yang Mulia yang kami sebutkan di Medan Kota dan yang kami uraikan dalam halaman 11 sampai dengan halaman 33. Bukan, ini kan kalau yang ini itu pergeseran waktu. Saya udah lihat semua ini. Tapi kalau yang saya tanya itu di TPS mana saja yang dibuka kotak suara itu? Ada enggak yang di halaman ini? Ya, di
TPS-TPS ini yang mulia. TPS-TPS yang Anda mengerti nggak yang saya tanya? paham yang mulia. Jangan yang nggak ada yang Anda jelaskan. Di sini real Anda mengatakan pergeseran waktu pemungutan suara. Baik, yang Oke, saya terima ini. Yang saya tanya sekarang tadi Anda mengatakan terjadi pembukaan kotak suara. Di mana saja Anda katakan ini juga, padahal itu tidak. Ini di ruang sidang loh, disaksikan orang banyak. Nanti salah orang menerima persepsi. Baik yang mulia. Jadi yang Anda cantumkan di sini hanya pergeseran waktu ya. Baik yang mulia. Oke, itu clear. Silakan lanjutkan. Kemudian ke halaman 33, Ya, angka 30 yang mulia. ya silakan. Surat suara tidak terpakai berdasarkan adanya keadaan surat suara tidak terpakai, tidak digunakan dan tidak diberi tanda silang. Oke. Sebagaimana ketentuan pasal 38 ayat 1 PKPU nomor 17 tahun 2024. Itu ada TPS-nya nggak? Terjadi di seluruh yang mulia. Di seluruh TPS. TPS Kota Medan. Jadi surat suara tidak terpakai, tidak diberi tanda silang sebagaimana ketentuan pasal 38. Iya yang mulia. Itu di seluruh TPS di Kota Medan. Di Kota Medan yang mulia. Oke. Anda ada buktinya? Ada yang mulia. Di mana kami bisa melihat itu? Di apa yang mulia? Alat bukti tambahan yang mulia. Tambahan alat bukti yang akan nanti kami sampaikan pada persidangan alat ini. bukti ya. Iya. Tapi di dalil Anda ini tidak ditunjukkan bukti berapanya. Iya yang mulia. Oke. Apa lagi? Kemudian bencana banjir, Oke. pergeseran waktu pemungutan suara, itu Oke. tadi sudah disampaikan juga yang Sudah, mulia. kalau itu sudah. Apa lagi? Oke, kemudian pemerintah Kota Medan membagi-bagikan uang dan 9 bahan pokok kebutuhan serta mobilisasi pemilih untuk memenangkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan nomor urut 1 yang dibuktikan dengan alat bukti antara lain bukti surat, bukti P29, P31, P34, P40, P41, bukti P44 dan nanti menyusul tambahan alat bukti lainnya yang mulia. Nanti kita periksa kalau ada. Apa lagi? Kemudian pelanggaran-pelanggaran peraturan pemilu kada serta pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh termohon, pemerintah Kota Medan serta pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan nomor urut 1 Riko Triputra Bayu Waas dan Haji Jaki Yudina Rahab Ya. diketahui oleh pemohon setelah pemungutan dan penghitungan suara selesai dilaksanakan tepat 1 hari setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sehingga keberatan atas pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dilaporkan pemohon kepada termohon serta Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan dan seluruh Panwas Kecamatan dan PPK se-Kota Medan, akan tetapi termohon dan Bawaslu Kota Medan tidak menindaklanjutinya. Oke, nanti akan dijawab sama termohon dan Bawaslu. Apa lagi? Kemudian termohon melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara susulan dan lanjutan karena bertentangan dengan ketentuan pasal 122 ayat 4 nomor 1 tahun 2015 bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8. Di poin berapa yang Anda sampaikan itu? Ini ada di halaman 36 yang mulia. 36. Poin 34. Oke. Poin 34. Terus? Untuk melaksanakan pemungutan suara susulan atau pemungutan suara lanjutan berdasarkan pasal 122 Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 junto pasal 75 ayat 6 PKPU nomor 17 tahun 2024 harus diusulkan kepada Gubernur Sumatera Utara. Kemudian pemungutan suara susulan dan pemungutan suara lanjutan dilakukan pada seluruh TPS Kota Medan yang 50% dari jumlah pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Pemungutan suara susulan dan atau pemungutan suara lanjutan dilakukan pada seluruh TPS Kota Medan terjadi bencana alam atau gangguan lainnya berupa banjir yang mengakibatkan sebagian atau seluruh tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan. Ya, itu boleh pemungutan susulan kan? Iya, yang mulia. Pemungutan suara lanjutan. Terus? Sama itu yang mulia. Terus? Termohon tidak berwenang melaksanakan pemungutan suara susulan dan atau pemungutan suara lanjutan di wilayah yang berdampak bencana alam dan atau gangguan lainnya berupa banjir yang terjadi di 9 kecamatan dengan persentase melebihi 40% dari jumlah kecamatan sekota Medan. Tetapi termohon melaksanakan pemungutan suara susulan di beberapa TPS yang ditujukan hanya kepada
beberapa TPS yang ada di 4 kecamatan dan pemungutan suara lanjutan di beberapa TPS yang ditujukan hanya kepada 3 kecamatan dengan menyerahkan pemberitahuan atau undangan untuk memilih ke pemilih secara tidak mencapai waktu paling lambat 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan. Sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat 3 PKPU nomor 17 tahun 2024. Oke, lanjut. Pelaksanaan pemungutan suara susulan dan lanjutan hanya dihadiri di bawah 50% pengguna hak pilih dikarenakan ditemukan keadaan tertentu yang menyebabkan pemilih terhalang menggunakan hak pilih. Yang pertama, ini semua kan soal pemungutan apa ya, suara susulan ya? Iya. Oke, lanjut. Itu dianggap dibacakan, yang menyangkut susulan-susulan itu dianggap dibacakan. Sedikit yang mulia kami tegaskan bahwa pelaksanaan itu dilaksanakan pada hari Minggu pada saat umat Kristiani sedang melakukan ibadah. Kemudian masyarakat juga masih dalam kondisi banjir. Ya. Surat pemberitahuan tempat pemungutan tidak ada. Oke, apa lagi? Yang poin lain? Atas pelanggaran-pelanggaran pada pelaksanaan pemungutan suara ulang tanggal 5 Desember 2024 telah dilaporkan oleh pemohon kepada Bawaslu Kota Medan, ini ada bukti P20 yang mulia. Oke. Bahwa pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan di 21 kecamatan Kota Medan namun tidak ditanggapi oleh termohon. Oke. Terus pada saat rekapitulasi hasil suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan, keberatan pemohon yang telah disampaikan kepada PPK tidak juga disikapi oleh termohon sehingga pemohon membuat keberatan pada saat rekapitulasi suara pada tingkat KPU Kota Medan, ini bukti P43. Itu halaman berapa? Ini halaman 42. Oke. Petitum. Oke. Bahwa seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan nomor 2081 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 23.58 WIB. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan pada pemilihan tahun 2024 di seluruh TPS Kota Medan. Memerintahkan Komisi Pemilihan Kota Medan untuk mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tersebut sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan kepada mahkamah. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan supervisi dan koordinasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Medan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya khususnya Kepolisian Resort Kota Medan untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang wali kota dan wakil wali kota Medan pada pemilihan tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya. Ex Aequo ad Bono, kuasa ditandatangani yang mulia. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Di mana ini apa termohon KPU-nya mana? KPU Kota Medan. Jadi tolong ini ya, ini karena menyangkut soal yang agak spesifik. Jadi KPU tolong jelaskan itu yang didalilkan tadi. Baik, yang mulia. Apakah memang benar ini tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan, karena ini uji sahihnya yang Anda lakukan pemungutan suara lanjutan, apa istilahnya? PSS. Ya, PSL. pemungutan Suara lanjutan. suara lanjutan itu benar nggak sesuai dengan ketentuan, dengan kondisi-kondisi yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan. Siap. Nah itu harus dijelaskan karena kondisi yang spesifik tadi itu. Pada umumnya ini mereka tidak mempersoalkan angka, tapi mempersoalkan fakta itu, dan mereka keberatan dengan fakta itu karena menurut mereka, ya namanya juga didalilkan ya, itu yang terdampak itu sebagian besarnya yang pemilih mereka itu yang tidak datang begitu. Nah kira-kira begitu ya, pemohon? Iya itu. Anda tuh sudah Ya, saya bantu menjelaskannya itu. Terima kasih yang Nanti mulia. sebagian honornya kasih ke saya nanti. Iya.
Karena apa namanya, kalau itu tidak dijelaskan, jadi sulit menentukan ini sesuatu yang bisa dibenarkan atau tidak. Begitu. Ya, paham ya? Paham yang mulia. Anda enggak pakai kuasa hukum? Pakai yang mulia. Mana kuasa hukumnya? Baru berkontrak kemarin. Oh, terlambat kontrak kalau begitu. Siap, yang mulia. Oke, jadi jawab apa yang ada di sini dan tentu juga boleh memperkuat dengan fakta-fakta lain ya terkait dengan permohonan ini. Ada yang mau tambahkan? Yang mulia Pak Ridwan? Yang mulia Pak Arso? Cukup. Terima kasih ya. Izin yang mulia. Izin Dari, pemohon 170 yang mulia. Iya.